Saat itu, tepat pada hari Jumat, Nabi Yusha dan Bani Israel berhasil menduduki kota Ariha atau Jericho ini. Namun, perjuangan mereka belum usai, mereka harus segera menuju Baitul Maqdis untuk segera merebut kembali tanah yang dijanjikan. Tibalah saatnya bagi Yusha bin Nun untuk melanjutkan misi yang tertunda selama 40 tahun ini. Yusha bin Nun mempersiapkan pasukannya, dia mengumpulkan Bani Israel dan memilih bala tentaranya. Nabi Yusha melakukan seleksi ketat terhadap pasukannya. Beliau hanya memilih prajurit yang benar-benar siap secara fisik dan mental. Nabi Yusha memberikan syarat bagi mereka, tidak boleh ikut berperang bagi laki-laki yang baru saja menikah dan belum menikmati malam pertamanya, karena dikhawatirkan dia tidak akan fokus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula laki-laki yang sedang membangun rumah tinggal menyempurnakan atapnya. Ini juga tidak diperkenankan ikut untuk berperang. Dan juga laki-laki yang memiliki unta yang sedang hamil dan dia sedang menunggu-nunggu kelahiran anak unta tersebut. Ketiga orang ini dilarang oleh Nabi Yusha untuk ikut berperang karena dikhawatirkan tidak akan fokus berperang. Hal ini dilakukan dan diterapkan oleh Nabi Yusha agar pasukan yang berangkat benar-benar fokus dan tidak terganggu oleh urusan duniawi. Dan akhirnya, Nabi Yusha bersama pasukannya pun pergi menuju Baitul Maqdis. Setiba di Baitul Maqdis, ternyata Baitul Maqdis ini juga dikuasai oleh sekumpulan orang-orang besar dan kuat. Nabi Yusha dan pasukannya akan menghadapi musuh yang kuat dan benteng-benteng istana yang kokoh. Hingga akhirnya terjadilah pertempuran yang sengit dan pertempuran itu terjadi di hari Jumat. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Yusha bin Nun sebentar lagi akan meraih kemenangan. Namun dalam syariat Bani Israel ketika itu, mereka diharamkan untuk berperang di malam Sabtu dan hari Sabtu. Nabi Yusha tentu saja memahami akan hal ini. Di tengah pertempuran, waktu hampir habis dan matahari sebentar lagi akan terbenam. Dan jika matahari benar-benar terbenam, mereka Bani Israel harus berhenti berperang sesuai aturan saat itu. Maka ini bisa melemahkan pasukan Bani Israel. Semangat mereka akan kendor karena mereka diharamkan untuk berperang di malam Sabtu atau hari Sabtu. Dan disinilah keajaiban terjadi. Ketika Nabi Yusha memandang matahari, Nabi Yusha berdoa kepada Allah agar matahari tidak terbenam dulu sehingga mereka bisa menyelesaikan pertempuran dan meraih kemenangan. Nabi Yusha berkata, "Wahai matahari, engkau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus beredar dalam garis edarmu. Aku pun mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguasai Baitul Maqdis ini." Kemudian Nabi Yusha pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, tahanlah matahari. Jangan biarkan dia terbenam sampai aku memenangkan pertempuran ini." Dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Yusha dan matahari pun berhenti sejenak, tetap berada di tempatnya, memberikan waktu tambahan bagi Nabi Yusha dan pasukannya untuk menaklukkan Baitul Maqdis sampai meraih kemenangan. Setelah Nabi Yusha dan pasukannya mendapatkan kemenangan, barulah matahari itu kembali terbenam. Setelah memenangkan pertempuran, maka Nabi Yusha memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan semua ghanimah atau harta rampasan perang, karena dalam syariat mereka dulu, mereka diharamkan untuk mengambil harta rampasan perang. Harus dikumpulkan, dan setelah dikumpulkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan api yang akan melahap semua harta rampasan tersebut, dan itu tanda Allah menerima amalan mereka dan menunjukkan bahwasannya tidak terjadi kecurangan. Tidak ada di antara pasukan yang mengambil sebagian harta rampasan perang untuk kepentingan pribadinya. Setelah semua ghanimah atau harta rampasan perang terkumpul, maka tiba-tiba datanglah api yang dijanjikan. Namun anehnya, api tersebut tidak melahap semua ghanimah yang ada. Nabi Yusha bin Nun memahami hal ini. Dia tahu bahwasanya ada di antara pasukannya yang menyembunyikan sebagian harta rampasan perang. Maka Nabi Yusha memerintahkan agar semua kepala suku berbaiat menyelami tangannya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kepala suku yang tangannya melekat, tertempel erat, tidak bisa terlepas dari tangan Nabi Yusha. Ini menandakan bahwa si pengkhianat yang mencuri harta rampasan perang tersebut berada dalam kabilah yang kepala suku tersebut pimpin. Maka Nabi Yusha memerintahkan semua laki-laki yang berada di bawah pimpinan kepala suku tersebut untuk menyelami Nabi Yusha. Satu persatu menyelami beliau. Tiba-tiba ada 2 atau 3 orang laki-laki yang tangannya tidak bisa terlepas dari tangan Nabi Yusha. Maka Nabi Yusha mengatakan, "Di antara kalian ada yang menyimpan harta rampasan perang." Akhirnya mereka mengaku
Dan mereka pun mengeluarkan harta rampasan perang yang mereka sembunyikan. Mereka mengeluarkan seonggok emas berbentuk kepala sapi. Dan akhirnya turunlah api yang menyambar semua ghanimah tersebut. Ini tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan mereka dan tanda bahwasannya tidak ada lagi yang berkhianat mengambil harta rampasan perang tersebut. Kisah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk seorang manusia pun kecuali untuk Yusha' bin Nun pada hari ketika ia berjalan menuju Baitul Maqdis." Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang kisah Nabi Yusha' bin Nun dengan mukjizat menahan matahari. Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa hikmah penting. Pertama, keberanian dan keteguhan hati. Nabi Yusha' menunjukkan bahwa dengan keyakinan dan keberanian, kita bisa menghadapi tantangan sebesar apapun. Kedua, pentingnya kualitas daripada kuantitas. Nabi Yusha' memilih prajurit yang benar-benar siap dan fokus, bukan yang hatinya masih terikat dengan urusan dunia. Kemudian, pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah pentingnya doa dan tawakal kepada Allah. Nabi Yusha' selalu mengandalkan pertolongan Allah dalam setiap langkahnya. Ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan berserah diri kepadanya dalam setiap usaha kita. Jadi teman-teman, itulah beberapa hikmah dan pelajaran dari kisah Nabi Yusha' bin Nun. Semoga kita bisa mengambil inspirasi dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dulu dari saya, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir.